النسوخ صلاح الجسد والروح توبة النسوخ وبالنية التعلم والتعليم الإفادة والاستفادة والحث على تمسك في كتاب الله وسنة رسوله ودعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وبالنية ما نوى به رسول الله وما نوى جميع الصحابة والصالحين وبالنية الاعتكاف ما دمنا في هذا المسجد سنة لله تعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر النبي وآل النبي سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Jami'ul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu jamaah salat fardul maghrib di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia, serta para pemirsa TV Dakwah Islamic Center dan para pendengar radio Dakwah Islamic Center, serta jamaah setia Instagram Habib Muhammad Al-Attas dimanapun berada. Semoga kita semua pada malam hari ini berikut keluarga masing-masing mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada malam hari ini kita sama-sama akan mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, susunan zikir, segala jenis zikir, anjuran-anjuran zikir, baik itu di dalam rumah, di luar rumah, di dalam masjid, di luar masjid, baik itu selepas sholat, sebelum sholat, dibahas semuanya di dalam kitab ini. Dan adapun pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita daripada kajian lanjutan sebelumnya, yaitu Babu ma yaqulu fil masjid, bab pada menyatakan bacaan-bacaan yang disunnahkan, yang dianjurkan untuk dilakukan di dalam masjid. Yustahabbul iktharu fihi min dzikrillah ta'ala wa tasbih wa tahlil wa tahmidi wa takbiri wa ghairiha min al-adhkar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa al-imam an-Nawawi rahimahullah telah berkata, penyusun kitab ini yang kandungannya adalah pembahasan berkaitan dengan masalah azkar atau zikir. Beliau memulai di dalam pasal ini dengan menyatakan yustahabbu al-iktsaru, disunnahkan untuk memperbanyak fihi di dalam masjid itu min dzikrillah ta'ala, daripada berzikir kepada Allah. Ujar beliau, ujar Al-Imam Nawawi, sesiapa
yang posisinya berada di dalam masjid, maka disunnahkan bagi dirinya untuk memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa ghairiha minal azkar, dan jenis-jenis zikir yang sayogianya bisa untuk dibaca, seperti tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalimah ini ringan sekali. Kalimatani habibatani khafifatani, ya, kalimatani khafifatani habibatani ila rahmani sakilatani fil mizani. Masya Allah. Dua kalimah itu, yaitu kalimah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimah pertama subhanallah wa bihamdihi, kalimah yang kedua subhanallahil azim. Ya, khafifatani, dua-duanya kalimah ini diucapkan dengan mudah, dengan gampang sekali, dengan ringan sekali. Ya, lisan ini tidak ada beban, tidak ada merasa berat. Khafif katanya, kata Rasulullah, khafif sekali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Habibatani ila rahmani, tapi sekalipun itu khafif, ringan, handap bacaannya, akan tetapi nilainya habibatan, dua-duanya itu disukai oleh Allah ila rahman, dua-duanya dicintai oleh Allah, dua-duanya disayangi oleh Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalimat itu diucapkan oleh lisan kita, maka bukan hanya kalimatnya saja yang dicintai oleh Allah, tapi orang yang membacanya, yang mengucapkannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya manfaatnya, saqilatani fil mizani, besok di yaumil qiyamah dia akan memberatkan timbangan kita, timbangan orang yang membacanya. Oh kan, daripada nganggur dalam masjid, ya, kalau tidak ada pengajian seperti ini, kita betah di masjid, niat i'tikaf, al-mukus, yaitu berdiam di dalam masjid. Isilah diamnya kita itu dengan azkar, dengan macam-macam zikir, diantaranya dengan berbentuk tasbih tadi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Karena mudah dan ringan diucapkan, ya, dan dua kalimat itu disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan yang membacanya besok di yaumil qiyamah timbangannya akan diberatkan oleh ucapan-ucapan tasbih tadi itu, memberatkan timbangan kebaikannya dia pada hari kiamat kelak. Atau mungkin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, baca seperti itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa manfaatnya Habib? Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'ala wajhil ardi ahadun yaqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar illa kufirat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr, ay kama qala Rasulullah. Yang artinya, siapa yang mengucap ucapan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, melainkan dia yang mengucap zikir tersebut berbentuk tasbih, ya, akan dihapuskan segala kesalahannya, yang sekalipun dia mempunyai kesalahan itu sebanyak buih yang ada di lautan. Masya Allah.
menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada kita, cintanya Allah kepada kita, memberikan solusi yang luar biasa. Secara tidak langsung inilah yang dimaksud kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian itu adalah umat yang terbaik yang dipublikasikan kepada segenap manusia. Masya Allah. Di antara tanda terbaiknya umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan keunggulan dengan amalan-amalan yang sangat relatif singkat untuk dibaca, tapi begitu besar manfaatnya dia dapatkan. Luar biasa. Kalau ingin memperbanyak pahala, ya, ada amalannya. Apa itu amalannya? Salawat kepada Rasulullah. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersolawat kepada saya satu kali solawat minimal, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 rahmat. Masya Allah. Wa rafa'anhu 10 darajat, Allah akan mengangkat 10 derajat baginya. 10 derajat diangkat oleh Allah dengan satu solawat tersebut. Wa maha'anhu 10 sayiat, dan akan menghapuskan 10 kesalahan yang dia lakukan berkat solawat. Satu kali solawat 10 kesalahan terhapuskan, 10 derajat diangkat oleh Allah bagi yang membacanya. Kemudian 10 rahmat Allah berikan. Salawat. Subhanallah. Yang ingin diampuni dosanya, ya, maka ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kufirat khatayah. Semua kesalahan-kesalahannya kufirat, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat mithlu zabadil bahar, yang sekalipun dosa orang tersebut sebanyak buih yang ada di lautan. Allah, ini menunjukkan rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah diberikan kepada hambanya. Luar biasa. Yang ingin selamat besok di yaumil qiyamah, yang setiap manusia, setiap individu manusia akan ditimbang agar supaya terlihat dari apa yang dia lakukan semasa di dunianya. Kalau dia banyak berbuat dosa dan tidak diampuni dosanya oleh Allah, maka timbangan itu akan lebih berat kepada keburukan. Kalau dia banyak berbuat kebajikan dan kebajikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka timbangannya itu akan memberatkan menuju kepada kebaikannya. Allahu Akbar. Di antaranya dengan bertasbih tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu ditimbang, ya, dia mau berat ke kiri kepada keburukannya, karena ada amalan kita yang kita baca ketika kita berada di masjid itu, selalu mengulang-ulangnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim di antaranya, atau di luar masjid pun kita lakukan, maka langsung ketika manfaat daripada tasbih itu diandak di atas timbangan itu, maka akan memberatkan kebaikannya dia. Jadi berat ke kanan. Subhanallah. Ya, thaqilatani fil mizan, karena besok amalan itu akan memberatkan timbangannya dia. Wa tahlil, kemudian bertahlil di dalam masjid, banyak-banyak bertahlil. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ujar Rasul SAW, afdalu dzikri, zikir yang paling afdal itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
nikmat. Makanya sehabis sembahyang kita baca setiap waktu minimal 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau sampai itu terbiasa dalam lisan kita, sampai ketika kita meninggal itu pun menjadi kebiasaan, terucaplah lewat lisan kita, maka ujar Nabi SAW, man qala akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kata-katanya dia menjelang kematian itu terkeluar dari muntungnya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, berikutnya akan disuguhkan surga kepadanya. Bermakna dia pulang membawa tauhid yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yang balasannya tiada lain melainkan surga. Allahu akbar. Ini diantara manfaat kita berzikir tenah. Amalan-amalan yang kita baca tadi itu luar biasa, ternyata membantu kita kelak, terutama di yaumil qiyamah. Tidak ada bantuan hanya melainkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahlil, perbanyaklah tahlil sebanyak-banyaknya, tidak ada batasnya. Jangan dibatasi 100 atau 33, pokoknya baca terus sekuasanya, didasari dengan keikhlasan, karena itu adalah amalan yang paling afdal, kata Rasulullah SAW. Wa tahmid wa takbir, kemudian bertahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah di masjid kita dibaca itu semuanya tuh. Tahlilnya dibaca, tahmidnya dibaca, takbirnya dibaca, meskipun ya dibatasi 33, 33, 33, Allahu akbar. Ya, tapi lazim istiqamah setiap habis sembahyang itu dibaca. Ternyata itu memang manfaatnya sangat banyak sekali. Bertahmid, bahkan bukan hanya ketika di dalam masjid, sehabis sembahyang kita dapat mengucap alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah itu setiap saat, karena setiap saat pula rizki dari Allah terlimpah kepada kita, termasuk kita bisa duduk nyaman, itu nikmat dari Allah. Dan sebaik-baik kita bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami, kami bisa duduk dengan nyaman, bisa berjalan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau bisa memberikan kekuatan kepada kami, bisa berjalan kami menuju keluar dari masjid ini, bisa naik mobil ya Allah. Alhamdulillah Kau selamatkan kami sampai ke rumah dari segala ancaman tabrakan dan menabrak serta lain sebagainya. Kita makan bismillahirrahmanirrahim, setelahnya alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah Engkau telah memberikan rezeki berupa makanan masuk ke dalam perut kami pada malam hari ini, alhamdulillah. Minum bismillahirrahmanirrahim, setelahnya alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah kami nikmat mendapatkan tetesan air darimu ya Allah, sehingga hilang dahaga kami. Apa ujar Nabi SAW? La ya'kulul aklata wa la yashrabu syurbata fahamidallah ta'ala illa wa qad adda syukraha. Tidaklah seseorang itu ketika dia minum bismillahirrahmanirrahim, selesainya alhamdulillah, dia makan bismillahirrahmanirrahim, berikutnya alhamdulillah. Rasulullah contohkan itu ya, bukan berarti itu saja harus diucapkan, tapi di setiap hal ehwal kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala sesuatu ini adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa Allah senang itu. Jangan dikira zatnya Allah tidak senang. Sangat merespon dengan orang yang selalu mengucap alhamdulillah. Karena kata Rasul SAW, apabila dia muntungnya selalu mengucap alhamdulillah ketika dia mengkonsumsi suatu apapun yang halal, minum, makan, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, illa wa qad adda syukraha, melainkan dia sudah tergolong daripada golongan orang yang mensyukuri nikmat. Kan nikmat, bisa minum itu nikmat dari Allah, minuman ini nikmat dari Allah.
Jangan dikira ini tidak nikmat. Di saat kita dah agak melihat air ini, ya Allah, kemudian kita mendapatkannya, ini lebih nikmat daripada mendapatkan emas segunung. Nikmat. Di saat kita lapar, ada satu piring makanan, ya Allah, nikmat, lebih nikmat daripada coklat segunung. Wah, luar biasa. Nikmat. Alhamdulillah. Orang yang refleks lisannya selalu mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa ujar Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum. Niscayalah jika engkau selalu bersyukur, mengucap alhamdulillah, i'tiraf, ya, menerima, merasakan, kemudian sadar semua yang sampai kepada engkau itu adalah dari aku, Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengucapnya alhamdulillah, berterima kasih kepada aku, maka akan aku sempurnakan terus nikmatku untuk anda. La azidannakum, pakai kalimat la azidannakum, lam ditalil, sungguh-sungguh maknanya, sungguh-sungguh aku akan menyempurnakan nikmatku untuk kamu. Ditambah terus, maksudnya terus ditambah, terus ditambah. Kita punya kesehatan, ya Allah, alhamdulillah, engkau berikan kesehatan kepada kami sehingga kami bisa datang ke masjid, alhamdulillah, akan ditambah itu nilai kesehatannya oleh Allah. Nikmat, ya. Wa ghairaha minal adhkar, dan lain sebagainya daripada zikir-zikir yang warid, yang selalu diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yustahabbu al-iktsaru min qiraatil Quran. Begitu juga ketika di dalam masjid itu disunnahkan untuk membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran, sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Nawaitu an a'takifa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya, sengaja aku berniat i'tikaf semasa berada di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala sunnah. Berapa lawas kita duduk dan di antara maghrib dengan waktu isya, 40 menit seumpama atau 45 menit pun, selama hitungan 45 menit itu terus nilainya pahala dari Allah. Kalaunya nazartu an a'takifa, nazartu al-i'tikafa fil hadzal masjidillahi ta'ala, kita punya keyakinan nih, yakin, saya yakin kayaknya nggak keluar dah setelah sholat dengar tausiah, niat menuntut ilmu, kemudian disertakan niat i'tikaf dan diyakinkan tidak keluar lagi, maka alangkah baiknya niatnya nazartu al-i'tikafah, aku berniat, aku bernazar i'tikaf fi hadzal masjid, di dalam masjid ini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Otomatis yang sebelumnya pahala sunnah itu diganti oleh Allah menjadi pahala wajib. Pahala wajib, yang pahala wajib itu tidak diketahui oleh manusia, hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi semasa kita duduk itu pahalanya itu yang sampai kepada kita yang wajib-wajib semuanya. Berapa banyak, berapa lama waktunya kita berdiam di dalam masjid ini, ya sebatas itulah, setiap menitnya, hitungan menit, hitungan detiknya itu terus mengandung pahala wajib. Allahu Akbar, ya, luar biasa betul, ya. Karomnya Allah itu, dermawannya Allah diberikan kepada hambanya. Cuman perbedaan ucapan aja. Yang saikong nawaitu ana antakifa, nang saikong nadartu al-i'tikafa. Sama-sama duduknya, sama-sama masjidnya, sama-sama waktunya, tapi nilainya berbeda. Nang saikong pahalanya sunnah, nang saikong pahalanya wajib. Ya Allah, nikmat. Kemudian diisi lagi dengan membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Al-Quran itu mukjizatnya Allah. Kalau ingin mulia, jangan jauh dari Al-Quran. Maka Allah akan membuktikan kemuliaannya itu lewat Al-Quran. Kan beberapa waktu yang lalu di satu negara mempertontonkan keberaniannya dia menjadikan Al-Quran seperti bola, tendang sana, tendang sini, Al-Quran, tendang. Dua orang laki-laki di negara tersebut kayak bola
Dia dioper-oper itu Al-Quran, tendang. Kemudian dilemparnya ke atas, tes. Tendang baik kaki, tes. Tak lama kemudian Allah tampakkan kemuliaan Al-Quran itu. Ya, negara itu digoncangkan dengan bacaan Al-Quran. Semua orang keluar di tengah-tengah tanah datar. Dia kumandangkan itu lantunan Al-Quran. Setiap orang bawa Al-Quran, setiap orang baca Al-Quran, sampai bergemuruh suara Al-Quran di negara tersebut, dan tidak sedikit orang yang masuk Islam berkat daripada Al-Quran yang dibacakan dari itu. Artinya begitu respeknya mereka, ya, ketika melihat ada seseorang berbuat seperti itu. Allah gerakkan hati-hati yang mencintai Al-Quran, keluar dari rumahnya, keluar dari tempat tinggalnya, keluar dari kantornya, dia tampakkan di tengah publik. Dia baca itu Al-Quran, dia tumandangkan itu Al-Quran, dia tunjukkan kemuliaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah bukan sembarangan bacaan, bisa menuntun seseorang menuju kepada keselamatan. Hudan linnas, akan membimbing manusia, memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan bimbingan kepada manusia. Tidak sedikit akhirnya orang masuk Islam, melihat bagaimana responnya manusia di negara tersebut. Semuanya menjadi kompak, bela Al-Quran, cinta Al-Quran. Ada apa dengan Al-Quran ini? Masya Allah, luar biasa. Karena memang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz sampai ke langit dunia, langit yang dekat dengan dunia, diandak di situ. Kemudian dari situ diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pelantara Jibril selama 23 tahun. Oh, selama 23 tahun diturunkan di situ. Subhanallah, ke dunia. Dijadikan apa? Dijadikan pengaman dunia, dijadikan referensi hukum di dalam dunia, dijadikan apa? Bimbingan untuk manusia di dunia, untuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dunia. Mempertontonkan kepada mereka, inilah mukjizatnya Allah, bacaan yang bukan direkayasa, keluar dari lisan manusia, dibuat oleh tangan manusia, melainkan ini murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa laisa bitahrif, tidak bisa dibuat-buat hurufnya, tidak bisa ditambah-tambahkan hurufnya. Masa terjaga. Wa inna lahafidhun, kami yang menjaga Al-Quran tadi itu, kata Allah, terjaga ila yaumil qiyamah itu Al-Quran. Ahlul Quran hum ahlullah, siapa yang berdekapan dengan Al-Quran, sahabat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, mereka itu tergolong ahlunya Allah, ahlillah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah. Allahu Akbar, itu Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang menghina Al-Quran, mengejek-ngejek Al-Quran, merendahkan Al-Quran, itu nanti Allah sendiri yang akan berperan. Kalau tidak mengangkat dia, orang tersebut menjadi sadar, menjadi orang yang baik dan dijadikan contoh bagi sekalian manusia, sebaliknya dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran. Karena memang fungsinya Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran akan membimbing manusia dan akan menjadi pembeda antara hak dan batil dengan detail dijelaskan lewat Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha
la aqulu alif lam mim harfun wahidun, bal alif harfun wahidun, lam harfun wahidun, mim harfun wahidun. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf akan dicatat oleh Allah satu kebaikan, kemudian dilipat gandakan tuh. Catat satu kebaikan, set dapat 1 HP, kemudian diberi bonus lagi 9 HP, nah jadi 10 semuanya. Wah, 10. Sehingga pada kesimpulannya satu huruf tadi itu mendapatkan 10 nilai kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Itu satu huruf. Kata Rasulullah yang diberikan contoh oleh beliau, alif lam mim, seperti membaca surah Al-Baqarah yang dimulai dengan surah yang ayat yang pertama alif lam mim. Itu bukan aku menyampaikan alif lam mim itu satu huruf, tidak, kata Rasulullah. Alif terdiri dari alif, itu satu huruf. Lam terdiri daripada lam, itu 2 huruf. Ada mimnya di situ tersambung dengan lam, itu satu huruf. Jadi semuanya 3 huruf. 3 huruf itu saja itu sudah mendapatkan 30 nilai kebaikan. Allah. Kata Al-Imam Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu, kalau dibaca di dalam salat satu hurufnya bukan 3, bukan 1, bukan 10 lagi nilainya, 100 nilai. Kalau dibaca lagi salat, Masya Allah. Ya, untung benar imam itu baca Fatihah itu kan Al-Quran, belum lagi baca surah berikutnya, berapa huruf dia dapatkan. Masya Allah. Jangan ketinggalan kita. Begitu kita sholat qobliyah atau ba'diyah atau sholat malam, bacalah Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW kalau sholat sendirian dipanjangkan sholatnya. Berbeda kalau dengan sholat berjamaah. Maka para sahabat menyatakan, tidak aku merasa ketika sholat di belakang Rasulullah itu lebih ringan daripada yang lain. Ringan Rasulullah itu kalau sholat. Artinya tidak merasa kesal kepanjangan, juga tidak merasa capek karena kecepatan. Jadi luar biasa begitu. Luar biasa kalau sholat di belakang Rasulullah. Tapi kalau sholat sendirian Rasulullah, jangan tanya. Selesai surah Al-Baqarah disambung lagi surah berikutnya. Panjang sholatnya. Luar biasa. Itu manfaatnya membaca Al-Quran. Jadi saya kalau sampai ditinggalkan itu Al-Quran, dibaca meskipun 1 ayat 1 jam 1 jam 1 ayat, Yasin tinggalkan lagi, nanti 1 jam berikutnya wal Qur'anil Hakim, daripada tidak sama sekali kan. Beb, saya nggak baca itu, Beb, saya baca Al-Quran juga, diulang-ulang, Beb. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak apa-apa, 1 surah, yaitu yang disebut dengan surah Al-Ikhlas, ketika dibaca itu bandingannya sulusul Quran. Sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali sama dengan membaca 1 Quran. Itu jangan dikira bacaannya ringan, ya. Kemudian surahnya hadap, surah Al-Ikhlas, surah Tauhid, tapi manfaatnya luar biasa. Bandingannya 1 Al-Quran kalau dibaca 3 kali. Maka ketika banyak para sahabat itu, dalam riwayat dinyatakan, yang meminta putrinya Rasulullah SAW yang bernama Sayyidatuna Fatimah, banyak yang meminta. Kata Rasulullah, silahkan aja ambil putriku, tapi dengan syarat, bisa nggak mas kawinnya khotam Al-Quran dalam 1 napas. Khotam Al-Quran dalam 1 kali napas. Ayo, berani kamu minta putri saya, ya, saya kasih syarat, mas kawinnya khotam Al-Quran sekali napas. Waduh, sekali napas harus khotam Al-Quran, gimana? Angkat tangan semuanya.
Al-Imam Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillah ya Rasulullah. Kamu berani? Berani ya Rasulullah, nama tidak. Satu khotaman loh, sekali napas. Bismillah. Ya Allah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dibaca 3 kali. Sekali napas langsung diserahkan. Ya, Masya Allah, pinter Sayyidina Ali. Babul ilm, pintunya ilmu Sayyidina Ali. Ya, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya lautannya ilmu, Ali pintunya ilmu. Siapa yang mau masuk ke lautan ilmu, falyati babaha, maka masuklah lewat pintunya. Jangan lewat jendela, maling namanya. Lewat pintunya Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Cerdas. Itu baca surah Al-Ikhlas. Sampai ada salah satu sahabat itu kalau sholat sunnah dia tidak mau ganti-ganti. Surahnya itu Al-Ikhlas saja dibaca dari ba'dal isya sampai waktu subuh. Ba'dal isya sampai waktu subuh. Selesai baca waladhdallin, Fatihah disambung dengan itu tuh. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti rakaat kedua begitu juga, sambung lagi. Rakaat pertamanya qul huwallahu ahad juga surahnya. Rakaat keduanya qul huwallahu ahad juga. Masya Allah. Kenapa? Karena satu daripada bacaan surah Al-Ikhlas sulusul Quran, sepertiga Al-Quran nilainya. Nah ini baca Al-Quran kata Imam Nawawi. Nah ini caranya kita kalau nggak bisa satu makro Habib, ya sudah baca itu Yasin. Karena Yasin qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu pasti ada hatinya, termasuk kita manusia ada hatinya. Al-Quran ada hatinya, ada kalbunya. Apa kalbunya Al-Quran? Yaitu ya Yasin. Ya, wah ingin manfaatnya banyak, fadilahnya banyak, baca suratul Ikhlas, surah Tauhid. Orang baca surah Tauhid, surah Al-Ikhlas itu akan menguatkan, menangguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menguatkan iman kita kepada Allah. Habib, saya belum hafal surah Al-Ikhlas. Habib, terlalu benar. Sudah baca Fatihah aja dah. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ummul Quran. Ibunya Al-Quran. Makanya fadilahnya membaca Fatihah itu luar biasa. Ya, Fatihah bisa membuka segala sesuatu yang abstrak, akan terlihat dengan nyata. Kalau tahu tafsirannya, bacaan surah Al-Fatihah itu luar biasa. Karena itu Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Karena gampangan. Wih, kalau sudah kena kunci, kena ibunya, kena semuanya. Kena ibunya sudah gitu, bengis, galak, ganas, sangar. Tapi kalau sudah kena ibu, luluh sudah. Apa ujar ibu, ujar mama, ujar emak, ujar mamah. Masya Allah. Ummul Quran, ibunya Al-Quran. La ilaha illallah. Wa minal mustahabbi, dan diantara yang disunnahkan juga fihi, di dalamnya qiraatu hadits Rasulullah, membaca hadisnya Rasulullah. Nah ini masuk kategori kita membaca hadis-hadis tentang zikir, disebut dengan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kitab membahas tentang zikir-zikir yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Cocok benar. Ya, baca apa namanya kitab hadis
ketika di masjid baca kitab Riyadhus Shalihin, kitab Bulughul Maram, kitab Al-Adhkar, supaya wawasan kita luas, supaya ilmu kita bertambah, supaya banyak suplemen masuk ke dalam diri kita. Masya Allah. Kalau tidak bisa baca, dibacakan oleh orang, kita bagian mendengar, ya. InsyaAllah as-sami' wal mustami', orang yang mendengar, orang yang ingin mendengar, wal mutakallim, dan orang yang menyampaikan juga sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilmil fiqhi wa sairil ulumi syar'iyyati, dan ilmu fiqih di beberapa masjid dibahas antara waktu maghrib dengan isya, yaitu pembahasannya ilmu fiqih. Ada yang berkaitan dengan ilmu syariat, ya, ilmu syariat, ilmu hasanat, kebaikan, seperti tadi siang yang dibacakan oleh, ya, guru kita, ya, imam besar Masjid Islamic Center, itu tentang syariat, ya, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan maulid, sholat sunat tarawih, amaliyah yang dilakukan oleh segenap umat Nabi Muhammad SAW, itu dapat disebut dengan syariat, ya. Lembaga pendidikan bersumber daripada baginda Rasul dan para sahabatnya, ya, dari Rasulullah kemudian sampai kepada para sahabat, ya, sahabat yang melakukan, yang menyebarkan, kita ambil juga. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, lakukan juga oleh kalian, kata Rasulullah. Jangan sampai tidak dilakukan. Addu 'alaiha bin nawajid. Artinya gigit erat-erat, jangan dilepaskan itu. Amalkan. Gawe, ujar Rasulullah begitu. Meskipun kalian mendapatkannya dari sahabatku, lakukan itu. Masya Allah, ya. Jadi semua ilmu bersumber daripada baginda Rasul. Rasulullah menyatakan demikian karena Rasulullah mengetahui sahabat memang dapatnya dari siapa, kalau bukan dari Rasulullah, ya intinya dari Rasulullah juga, kan gitu. Mereka dapat pengetahuan dari aku, meskipun kalian mendapatkan langsung dari sahabat, tidak langsung dengan aku, ya sama aja, karena ilmunya mereka, ilmu aku juga ditransfer oleh aku kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung masih pembahasan mayaqulu fil masjid, apa-apa yang sayogianya kita lakukan di dalam masjid. Setelah beberapa hal yang disampaikan barusan, kita akan menyambungnya di pertemuan berikutnya di waktu dan malam yang sama. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita bisa istiqamah hadir, mengajak handai taulan dan keluarga kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita biar sama-sama mendapatkan ilmu yang barokah, yang maslahah, dan yang manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran tayyiba, wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa hab yaghni rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.